Bismillah, ketemu lagi, dan lagi. Asus kembali bereksperimen. Asus mencoba keluar dari zona nyaman. Mayoritas atau bisa dibilang 90% laptop gaming yang beredar di pasaran saat ini, apapun prosesornya hadir dengan GPU Nvidia. Nah, contohnya seperti laptop gaming yang kami punya ROG Flow X13, prosesornya pakai AMD Ryzen 9, sedangkan GPU Nvidia RTX 3050 Ti. Tapi yang namanya AMD jelas tidak mau kalah dong. GPU mereka kan dipakai di PS5, Xbox Series X, sampai Nintendo Switch. Masa iya mereka nggak bisa bikin GPU laptop yang bagus? Dan akhirnya laptop full team AMD alias serba AMD nongol juga dalam wujud ROG Strix G15 Advantage Edition. Dia sudah pakai CPU Ryzen 9 5900HX yang beneran cepet. Gua pakai yang 5900HS aja sudah enak banget, sementara 5900HX basisnya sama-sama pakai Zen 3 arsitektur, clock speed, jumlah core dan cache-nya juga sebenarnya sama, tapi beda di TDP. Yang 5900HX lebih besar, yaitu 45 watt. Ditandemkan dengan RAM 16GB DDR4 3200 yang bisa dimentokin ke 32GB, SSD M2 1TB, dan tentunya GPU AMD yaitu RX 6800M dengan VRAM 12GB DDR6 dan daya 145 watt. Cukup mengerikan speknya. Intinya secara singkat bisa dikatakan ini adalah laptop dengan CPU dan GPU AMD tertinggi yang ada saat ini, dan untuk harganya sendiri untungnya masih termasuk waras ya, di 32-34 juta, kurang lebih setara dengan laptop gaming yang pakai Nvidia RTX 3070. Kami menjajal beberapa game kelas berat. Red Dead Redemption grafis Ultra 1440p mendapat average 48 fps, Dart 5 Ultra 1440p 55 fps, Cyberpunk 2077 Ultra 1440p 42 fps, dan Ghost Recon Breakpoint Ultra 1440p 67 fps. Suhu GPU-nya masih aman, full load 85 derajat Celcius. Sedangkan suhu full load di CPU agak tinggi 95 derajat Celcius, tapi suhunya cepat turun begitu kita selesai bermain game karena laptop ini pakai cooling liquid metal vapor chamber dengan 4 kipas yang cukup bising ketika sedang kerja ekstra berat. Skor benchmark maupun angka frame rate yang didapat tersebut dipastikan bisa untuk diajak main game-game terbaru, game kelas berat dengan nyaman, karena frame rate-nya rata-rata mendekati 60 fps, padahal ini sudah dengan resolusi 1440p dan grafis ultra. Dan kami pun salut ya, karena gerombolan hardware yang ganas di dalam laptop ini bisa dikemas dengan form factor berukuran standar, tidak gedeblik terlalu besar-besar banget laptopnya. Oke, laptop ini memang sangat solid ya, bisa dibuka dengan mudah menggunakan satu jari saja, sementara bobot keseluruhannya mencapai 2,5 kg dengan power adaptor 280 watt yang berukuran lumayan, beratnya setengah kilogram. Walaupun CPU dan GPU-nya sama-sama AMD, tapi tidak membuat bodinya menjadi berwarna merah semua. Warna dasarnya tetap hitam, doff, jadi lebih netral, sedangkan untuk unsur merahnya diberikan melalui sentuhan-sentuhan kecil, misalnya pada bagian engsel di belakang ini serta karet penopang di bagian bawah. Ini terlihat sangat manis sekali. Menariknya, ujung engsel berwarna merah ini merupakan bagian yang bisa dilepas pasang dengan sistem magnet. Asus menyediakan ada dua alternatif lain, ada warna silver atau hitam transparan, atau kita juga bisa mencetak sendiri kalau punya printer 3 dimensi. Nah, tidak ketinggalan Asus menempatkan lampu RGB di sekeliling bawah area di bagian depan laptop yang akan membuat tongkrongannya jadi super meriah, terutama ketika dipakai bermain game di ruangan yang gelap. Satu lagi yang juga cukup menarik adalah sisi kanan bagian dalam maupun bagian luar laptop ya, dimana Asus bisa jadi terinspirasi dari stick PS5 yang punya tekstur kecil-kecil di bodinya. Di sini Asus mencetak huruf ROG secara berulang-ulang sehingga membentuk motif yang unik. Untuk I/O portnya, nah, ada dua USB-A Super Speed di sebelah kiri bersama dengan jack audio. Di sisi kanan dibiarkan kosong melompong, tidak ada apapun. Sedangkan di belakang ada satu USB-A Super Speed, satu USB-C Super Speed, HDMI, LAN, dan juga port untuk pengisian baterai. Keyboardnya sudah mendukung RGB Aura, touchnya terasa mantap dengan travel distance yang sedang ya. Touchpadnya juga nyaman, permukaannya solid, licin.
Ditambah layar yang sudah 165 Hz, jadi semakin enak untuk menggerakkan kursornya karena smooth banget. Ngomong-ngomong soal layar, memang kualitas yang dimilikinya menurut kami ini sangat baik ya. Pertama, karena bezelnya gila-gilaan tipisnya sampai-sampai tidak bisa memuat webcam, jadi harus beli terpisah. Kedua, paduan resolusi 1440p dan refresh rate 165 Hz memberikan experience yang di atas rata-rata. Dan ketiga, tentu saja warna layarnya yang akurat ditambah coating anti glare, jadi tidak memantulkan bayangan. Oh ya, kualitas speakernya juga baik, baru akan terasa optimal pada volume di atas 70%. Di bawah itu memang kurang terdengar kencang. Kalau digeber main game AAA hanya dengan baterai, waktu yang bisa kita dapat kurang lebih 1 jam lebih sedikit lah. Tapi jika hanya dipakai untuk browsing atau streaming, baterainya ini sangat-sangat impresif karena bisa bertahan di atas 7 jam, luar biasa. Ya, jadi kesimpulannya, kehadiran ROG Strix G15 Advantage Edition ini membawa warna baru, juga harapan baru bagi gamer yang tadinya hanya mengandalkan GPU Nvidia, tapi kini terbukti kalau AMD juga punya GPU Radeon yang bisa diandalkan untuk laptop. Memang belum sekencang RTX 3080, tapi jelas tetap ini sangat menarik karena masih terasa kencang dan tentu saja ini harganya yang sangat masuk akal.